Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bersyukur aku kepada Allah, jauh dari godaan setan yang dirajam. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan bertobatlah. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai kamu, dialah yang bersyukur. Sadaqallahu al-azim. Maha benar Allah yang maha adil. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Al-Adha yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Berkat itu yang diberikan oleh Allah, kita ada di masjid untuk melaksanakan pada sholat Idul Adha. Salawat dan salam terkirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah mengajarkan betapa ia hidup sebagai orang Islam. Kami berwasiat kepada diri dan kita bersama, tingkatkan iman takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. InsyaAllah khutbah kita pada ini berdasarkan dari syarih Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Al-Adha yang berbahagia, sebagai anak Minangkabau, jika kita layangkan pandangan jauh, tukiran pandangan kaki, nan jauh lah bisa tunjukkan, nan kaki pun lah bisa dikapokan.
Kita lihat berada sebagai makhluk Allah yang bernama manusia. Sangat banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anfayna kal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah berikan kepada kita waktu sehari semalam 24 jam. Mulai dari pagi sampai pagi hari, dari siang sampai siang hari, dari sore sampai sore hari, dari malam sampai malam kembali. Dari 24 jam waktu tersebut kita tidak pernah berhenti menerima nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita hitung nikmat Allah, kita kumpulkan satu persatu, tidak salah satu pun di antara kita manusia yang bisa untuk begitu. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah doa yang berbahagia, mengingat banyaknya nikmat yang kita terima dari Sang Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagai jawabannya, kita simak kembali firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah. Tetapi bagi siapa yang kufur nikmat, azabku sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah doa yang berbahagia, belajar kita dari ayat Allah ini, surat Ibrahim ayat 7. Berarti pilihan ada kepada kita sebagai orang Islam. Di saat kita ingin nikmat itu tambah oleh Allah, maka syukuri nikmat Allah. Tapi jika kita kufur nikmat, azab Allah yang akan kita dapatkan. Kita lihat kebenaran Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Apakah memang betul orang yang kufur nikmat itu akan diazab oleh Allah? Bapak dan ibu, kita adalah anak Minangkabau, barajak dari alam-alam Kakambang menjadikan guru. Panaki pisau sirami ambil kagalah bakalin tapur silodang ambil kaniru. Satitik jadikan lawi, sakapah jadikan gunung, alam Kakambang jadikan guru. Layang pandangan jauh, tukian pandangan dake. Ambil contoh karena sudah, ambil tuah kan manang. Lalu ini banyak kita rasul, jauh berjalan banyak yang dicari. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ikulah pituah dari orang tua-tua kita saja seisuk di alam Minangkabau. Barajak dari pengalaman, barajak dari kehidupan, barajak dari alam Kakambang jadikan guru. Zaman batuka, musim berganti. Dulu di zaman Nabi Musa, ada seorang manusia namanya Qarun. Orang yang sangat kaya, banyak harta, banyak dikasih rezeki titipan oleh Allah. Sayang ibu kasih sayang, Qarun yang kaya tidak mau bersyukur. Berlaku hukum Allah bagi si Qarun. Qarun bersama hartanya diazab oleh Allah, dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Artinya bapak dan ibu, ikulah pelajaran dari kita sebagai anak Minangkabau, alam Kakambang jadi guru. Inilah iktibar dari kita orang Islam. Beginilah akhir kehidupan manusia yang kaya, manusia yang banyak harta, tapi tidak mau bersyukur, maka azab yang akan ia dapatkan. Untuk itu bapak dan ibu, jemaah doa yang berbahagia, agar jangan sampai terjadi karun-karun di daerah modern, orang yang kaya, yang banyak harta, tapi diazab oleh Allah. Maka kita syukuri berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Kita kembalikan kepada surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikan solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, di situ dengan tegas sampaikan oleh Allah kepada kita, ada dua cara bagi kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, umat Rasulullah SAW, mensyukuri berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dirikan sholat kepada Tuhanmu. Tuhan kita adalah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Maha hidup, terus-menerus makhluknya, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Kepunyaan Allah apapun yang di langit dan apapun yang ada di bumi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita orang Islam, kita anak ranah Minang, layang pandangan jauh, tukian pandangan daki, tatukian pandangan kadiri masing-masing, ukuah bayang-bayang sepanjang badan. Hadir kita di masjid pada pagi hari ini, niatkan semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Artinya Bapak dan Ibu jamaah Idul Adha yang berbahagia, alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini, hadir kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Istighfar, mulai melangkah dari rumah, dari tempat masing-masing, niatkan semata-mata hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Innama a'malu binniyat, innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dengan niat, dan Allah membalas apa yang kita niatkan. Turun dari rumah, dari tempat tinggal masing-masing, menuju rumah Allah, masjid yang kita cintai ini, awali dengan menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, berserah diri. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan semangat Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Kita ramai di Masjid Istighfar yang kita cintai ini. Tapi ingat Bapak dan Ibu, sebagai bahan evaluasi bagi kita, sebagai bahan koreksi bagi kita, bukan hanya bagaimana kondisi jemaah kita di masjid sewaktu melaksanakan sholat hari raya. Ingat pesan dan petua yang pernah sampaikan oleh salah seorang ulama karismatik yang berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat, Haji Abdul Malik Karim Abdullah, yang kita kenal dengan sebutan Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Jika ingin melihat orang Islam, lihatlah sewaktu hari raya. Dimanapun hari raya kita laksanakan, jangankan sholatnya di masjid, jangankan sholatnya di surau, jangankan sholatnya di musola, di tanah lapang sekalipun jemaah akan tumpah ruah. Jika melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Tapi ingat Bapak dan Ibu, jika melihat orang yang beriman, lihatlah waktu kondisi sholat subuh. Artinya begitu anak Minangkabau, ukuran bayang-bayang sepanjang badan, muhasabah diri kita sebagai orang Islam, sebagai bahan evaluasi. Bagaimana kondisi jemaah kita, terutama di masjid yang kita cintai ini, terutama sekali waktu sholat subuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, para pemimpin kita yang kita dahulukan selangkah ditinggikan selanjutnya, telah membuat suatu program untuk anak-anak kita, baik dengan SD ataupun tingkat SMP, subuh berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Artinya kita sebagai orang tua,
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, pelihara diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sampai anak-anak kita salat berjamaah di masjid, salat subuh berjamaah di masjid, sementara orang tuanya tidak ke masjid. Jangan sampai anak-anak kita subuh berjamaah di masjid, sementara ayahnya tidak ke masjid. Jangan sampai anak-anak kita salat berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, sementara ibunya tidak ke masjid. Untuk itu, bapak dan ibu, bahan evaluasi bagi kita dengan semangat momentum Idul Adha 1447 Hijriah hari ini. Seandainya Allah panjangkan umur kita, Allah berikan waktu dan kesempatan mulai subuh besok, seandainya jemaah salat subuh kita di masjid Istighfar yang kita cintai ini sama seperti pagi ini jemaah salat Idul Adha, insya Allah Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, penduduk suatu daerah beriman dan bertakwa, akan kami bukakan itu berkah dari langit dan bumi atas mereka. Tetapi kebanyakan dari mereka itu sombong dan mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka karena perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan aturan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia, alhamdulillah bapak dan ibu, sampai hari dan saat ini Allah masih berikan waktu kesempatan hidup kepada kita. Seandainya kesempatan hidup yang sekali ini tidak kita pergunakan rukuk dan sujud kepada Allah, mendirikan ibadah salat, tidak mau kita kami istighfar yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat berjamaah, maka orang yang tidak salat mereka lah nanti di akhirat dipandang oleh Allah, diazab oleh Allah dalam neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dijawab oleh orang yang masuk neraka sakor, dulu waktu kami hidup kami tidak melaksanakan ibadah sholat. Artinya bapak ibu, jamaah Idul Adha yang berbahagia, Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42-43, orang yang tidak mau sholat waktu hidup dan merukuk dan sujud kepada Allah, besok di akhirat kelak dipanggang oleh Allah di dalam neraka sakor. Untuk itu dengan semangat Idul Adha, tidak ada satupun di antara kita orang Islam yang ingin diazab oleh Allah. Maka kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Pertama, kita dirikan bersolat. Bukankah kita meminta, berdoa, bermohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, berikan kepada kami kebahagiaan hidup di akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka. Ketika kita pinta kepada Allah, berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah, jauh dari siksa api neraka, berarti keinginan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegera mengharapkan rahmat dari Tuhanmu. Surga Allah itu sangat luas, seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bapak dan ibu, jamaah Idul Adha yang berbahagia, bersama-sama kita berjamaah di Masjid Istighfar. Mudah-mudahan esok di akhirat semuanya dikumpulkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, untuk masuk ke dalam surga, berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus punya kunci. Kunci surga itu adalah sholat. As-sholat mintahul jannah. Sholat adalah anak kunci surga. Aku pituah dek itu kurang minang, jauh panggang dari api, bagaikan si pungguk merindukan bulan. Seandainya keinginan masuk ke dalam surga tapi kita tidak sholat,
Untuk itu Bapak dan Ibu, ingat itu adalah orang Minang. Minang itu sangat kental berislam. Nan asli orang Minangkabau agama Islam. Kalau ada kita orang Minang murtad keluar dari agama Islam, diakui jajak di kampung, dipupui nama di kaum, indah dibawa saya di Samudria, artinya dibuang sebanyak adat. Kenapa kalau ada orang Minang yang murtad dibuang sebanyak adat? Minangkabau, kalau Minangnya lah tabang, kalau Minangnya lah oi, nantinya adalah kabau. Maka Minang kental dengan Islam. Ada basadi syarat basadi kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Ada bapani syarat pelindung, ada nan kawi syarat lazim, sumpah sabi buki marapalam. Untuk itu Bapak Ibu jamaah Al-Adha yang berbahagia, pertahankan diri kita sebagai anak orang Minang, pertahankan diri kita sebagai orang Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Faktor pembeda antara muslim dan kafir itu adalah salat. Bagi siapa yang tidak salat berarti mereka adalah kafir. Kita terakreditasi, diakui, tercatat sebagai orang Islam selagi konsisten komitmen menegakkan 5 kali sehari semalam Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum taruhum ruk'an sujada. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang yang bersama dengan Nabi Muhammad keras kepada orang-orang kafir, berkasih sayang sesama orang Islam. Mereka rukuk dan sujud mendirikan ibadah salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Al-Adha yang berbahagia. Lalu cara kedua, dasarkan surat Al-Kautsar. Cara kita mensyukuri berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat kita disuruh untuk berkurban. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, di masjid kita, masjid Istiqlal ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh pengurus masjid kita, insya Allah setelah sholat Idul Adha ini kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Berdoa minta kita kepada Allah, mudah-mudahan kita yang tercatat sebagai peserta kurban tahun ini, ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah, pertama kali yang disuruh oleh Allah untuk berkurban itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Ketika anak-anak Nabi Adam, Qabil dan Habil waktu itu disuruh oleh Allah untuk berkurban. Nabi Adam dan Siti Hawa dalam kehidupan berumah tangga dikasih oleh Allah anak kembar. Pertama Qabil, kembarannya bernama Ikrimah. Yang kedua Habil, kembarannya bernama Labuda. Ketika Qabil dan Habil telah dewasa, maka sesuai syariat waktu itu Qabil dan Habil disuruh oleh Allah untuk menikah silang. Dalam artian tidak boleh menikah dengan kembarannya. Ketika disampaikan oleh Nabi Adam kepada Qabil dan Habil, Habil anak yang baik, dia mau menerima. Berbeda dengan Qabil sang kakak, dia tidak mau menerima karena anaknya nakal. Ia tetap ngotot ingin menikah dengan kembarannya. Kenapa Qabil ingin menikah dengan kembarannya? Sebab dari segi wajah, dari segi bentuk. Kebetulan kembaran Qabil yang bernama Ikrimah lebih cantik daripada kembaran Habil yang bernama Labuda. Sesuai jopitua kita orang Minang, condong mato iyo kanan rancak, suko salero iyo kanan lama. Ketika Qabil protes, maka dikasih solusi jalan keluar oleh Allah. Qabil dan Habil disuruh oleh Allah untuk berkurban dengan catatan kurban siapa yang diterima oleh Allah ialah yang berhak menikahi Ikrimah. Singkat cerita Bapak dan Ibu, ketika disampaikan oleh Nabi Adam kepada anaknya Qabil dan Habil, Habil kurbankan yang terbaik karena anaknya baik. Berbeda dengan sang Qabil kakak berkurban asal-asalan. Singkat cerita, kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban Habil, sementara kurban Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Al-Adha yang berbahagia. Lalu perintah kurban yang kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ada contoh yang baik, suri teladan yang baik yang bisa kita tiru dari Nabi Ibrahim.
Kita lihat kehidupan Nabi Ibrahim. Waktu beliau berumah tangga, dikasih keturunan anak oleh Allah sangat lama, tetapi beliau tidak pernah berputus asa, selalu minta berdoa bermohon kepada Allah, Rabbi habati minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Lihat Bapak Ibu, iktibar bagi kita. Nabi Ibrahim bukan sekedar minta kepada Allah dikasih anak, tapi anak yang dipinta oleh Nabi Ibrahim adalah anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan hidup kami, anak keturunan kami, penyejuk hati, penenang jiwa. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di saat Nabi Ibrahim belum juga kunjung dikasih oleh anak dengan menikah dengan Sarah, maka Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Pernikahan dengan Hajar adalah lahir anak pertama dikasih nama Ismail, dan dengan Siti Sarah beliau tetap dikasih anak oleh Allah, dikasih anak Ishak. Bapak dan Ibu, lihat kehidupan Nabi Ibrahim. Sudahlah mendapatkan anak sangat lama. Setelah anak itu dapat, dikasih oleh Allah, timbul lagi perintah dari Allah, dikasih ujian oleh Allah, disuruh untuk menyembelih. Disinilah letak ketaatan seorang Nabi Ibrahim di atas segala-galanya. Begitu juga dengan Ismail. Ketika disampaikan oleh Allah, ketika disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, disuruh untuk menyembelih. Apa jawaban seorang anak waktu itu? Laksanakan wahai ayah, laksanakan wahai bapak. Kalau itu adalah perintah Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Hari ini bapak dan ibu, Allah tidak menyuruh kita sembelih anak kita, tidak. Allah tidak menyuruh kita sembelih putra putri kita, tidak. Tapi apa yang diminta oleh Allah, sisihkan sebagian rezeki yang dititipkan oleh Allah, lalu diberikan kepada hewan kurban untuk kita sembelih. Mudah-mudahan bapak dan ibu, kita yang tercatat sebagai peserta kurban tahun ini, alhamdulillah ada datanya dibuat oleh pengurus masjid kita. Minta kita kepada Allah, ibadah kurban kita diterima oleh Allah, sama seperti ibadah kurban anak Nabi Adam yang bernama Habil dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab ada kurban yang tidak diterima oleh Allah, yaitu kurban anak Nabi Adam yang bernama Habil. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Pantadimu ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah allazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami beritahukan kepada bapak yang sudah sampai di masjid atau yang masih di luar, kami harapkan untuk bisa masuk ke dalam karena di dalam masih banyak yang kosong. Jadi sekali lagi kami bawa kepada bapak, marilah kita isi dulu saf di dalam masjid karena di dalam masjid masih banyak yang kosong. Nanti kalau sudah penuh baru kita penuhi juga di luar. Sampaikan terima kasih. Allah